Halo Sobat Katolik yang terkasih dalam Kristus. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Nah, mungkin di antara kalian yang sering bertanya-tanya tentang bagaimana sih mendampingi pertumbuhan iman anak, atau metode terbaik apa yang digunakan untuk mendampingi pertumbuhan iman anak-anak sampai dengan remaja. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Edo Garandika. Saya merupakan mahasiswa dari STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nah, pertumbuhan iman anak-anak hingga remaja berdasarkan dokumen Gereja Katolik. Yang pertama yaitu Katekismus Gereja Katolik atau KGK tahun 1992. Lalu ada Dikterium Umum tentang Katekese atau DGK tahun 1997 dari Kongregasi untuk Doktrin Iman Vatikan. Lalu ada juga Pedoman Pendidikan Agama Katolik untuk Anak dan Remaja dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tahun 2015. Nah, sebelum kita membahas metode terbaik untuk mendampingi iman anak-anak sampai remaja, saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan tentang prinsip umum dari dokumen Gereja Katolik. Nah, yang pertama yaitu ada peran gereja dan keluarga. Nah, menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2221 sampai nomor 2226 yang menyatakan bahwa orang tua wajib mendidik iman sejak dini melalui teladan dan dialog harian. Sementara untuk paroki menyediakan katekese yang terstruktur. Ini menurut DGK nomor 226 hingga 230. Sedangkan Katekismus Gereja Katolik nomor 2224 yang menyatakan bahwa tempat pertama pendidikan iman Katolik yaitu adalah keluarga. Nah, lalu ada tahap inisiasi dan formasi. DGK membedakan katekese anak atau yang bisa disebut inisiasi dasar dan remaja atau pendalaman pribadi. Nah, ini terinspirasi dari Rit Inisiasi Kristen Dewasa atau RCIA yang diadaptasi untuk usia muda dengan tujuan membawa anak untuk kesatuan dengan Tritunggal. Nah, oke. Nah, lalu apa metode yang digunakan atau metode terbaik yang digunakan untuk mendampingi iman anak? Yang pertama yaitu metode terbaik untuk mendampingi iman anak di usia dini, atau di usia 3-8 tahun. Itu bisa melalui inisiasi, melalui simbol, cerita, dan ritual sederhana. Nah, metode utamanya kita bisa menggunakan katekese dengan cerita atau simbol. Kita juga bisa menggunakan, misalnya kita menggunakan kisah Alkitab, atau misalnya seperti penciptaan atau kelahiran Yesus Kristus melalui buku gambar, lagu, teater anak di paroki. Nah, menurut DGK nomor 252 sampai 255 ini merekomendasikan metode simbolik dan naratif untuk membangun rasa kagum dan kepercayaan intuitif. Lalu ada juga dengan doa liturgi keluarga. Nah, di sini keluarga berperan penting untuk mendidik iman anak. Keluarga bisa mengajak berdoa sederhana seperti doa Bapa Kami, Salam Maria, dan lain sebagainya, dan
ikut misa dengan penjelasan gestur seperti membuat tanda salib dan juga salam damai. KGK nomor 2224 menekankan ritual harian untuk menanamkan iman sebagai kehidupan bersama Allah, seperti itu. Lalu ada juga aktivitas kreatif. Nah, aktivitas kreatif ini bisa meliputi program paroki seperti sekolah minggu Katolik dengan kerajinan, misalnya bisa membuat lilin Paskah, telur Paskah, dan masih banyak lagi ya. Atau kunjungan ke altar untuk pengalaman sensorik. Nah, dasar dokumen ini termuat juga dalam Kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan 7 yang berbunyi, ajarilah anak-anakmu ketika engkau berjalan di jalan yang menjadi fondasi. Pedoman KWI nomor tahun 2015 yang menyatakan metode ini efektif untuk usia praoperasional untuk membentuk fondasi afektif yang bertahan. Nah, tips pendampingannya yaitu orang tua bisa meneladani sukacita iman. Menurut Katekemus Gereja Katolik nomor 2223. Buat sukarela untuk menghindari trauma dengan evaluasi melalui observasi respons anak. Lalu yang kedua yaitu metode terbaik yang digunakan di usia pra remaja atau di usia 9 sampai dengan 12 tahun. Kita bisa menggunakan formasi melalui pemahaman konkret dan pelayanan awal. Metode utamanya kita bisa menggunakan katekese interaktif dan diskusi. Seperti kita mengikuti kurikulum KWI, misalnya buku katekesisme anak yang membahas tentang perintah Allah dan sakramen dengan pernyataan kelompok bagaimana Ekaristi membantu kita berbagi. Nah, menurut dokumen gereja nomor 256 sampai dengan 260 mendorong metode dialogis dan proyek untuk aplikasi yang konkret. Lalu ada juga persiapan sakramen dan aksi sosial. Nah, anak di usia ini biasanya sudah mulai mempersiapkan penerimaan komuni pertama dan rekonsiliasi yang diikuti pelayanan seperti mengumpulkan makanan untuk orang yang miskin. Nah, ini terinspirasi juga dari Injil Matius ayat 25 sampai dengan 35. Ayat 35 sampai dengan 40. KGK nomor 2227 menekankan integrasi iman dengan keadilan sosial. Penggunaan media. Di zaman sekarang penggunaan media sangat membantu kita. Dengan cara ini kita bisa menampilkan video animasi tentang Santo atau APP Katekese Vatikan dibahas dalam kelas paroki untuk menghadapi pengaruh budaya. Dasar dokumen ini termuat juga dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 6 yang berbunyi, didiklah mereka dalam nasihat Tuhan. Lalu ada juga tips pendampingannya, yaitu dengan melibatkan orang tua dalam sesi KWI. Lalu ada tangani pernyataan dengan referensi Katekemus Gereja Katolik, bukan subjektif atau untuk konsistensi. Lalu yang terakhir yaitu ada remaja di usia 13 sampai 18 tahun. Kita bisa menggunakan metode pendalaman melalui refleksi pribadi dan komunal. Nah, metode utamanya bisa menggunakan studi mendalam dan debat, atau kelompok pemuda paroki membahas isu seperti bioetika atau panggilan hidup menggunakan yukat atau katekemus untuk pemuda.
Dokumen Gereja Katolik nomor 261 sampai dengan 265 merekomendasikan metode ini reflektif dan kritis untuk otonomi iman. Lalu ada juga sakramen konfirmasi dan retret. Nah, di usaha remaja ini biasanya sudah mulai mempersiapkan penerimaan sakramen penguatan dan juga persiapan konfirmasi dengan retret spiritual, misalnya dengan program KWI atau Taiji yang lebih berfokus pada Roh Kudus. Katekismus Gereja Katolik nomor 228 yang menekankan mentoring pribadi untuk menghadapi krisis identitas. Lalu ada juga misi dan pelayanan. Nah, ini bisa melibatkan dalam kelompok karitas atau World Youth Day lokal, menerapkan iman secara apostolik seperti dalam Christus Vivit Paus Fransiskus 2019. Nah, biasanya di usaha ini anak-anak sudah mulai tergabung dalam OMK juga. Dasar dokumen ini termaktub juga dalam kitab Amsal pasal 26 ayat 6 yang berbunyi, "Didiklah pemuda dalam jalan yang benar." Dan Sinode Pemuda nomor 100 sampai 110 yang menyoroti remaja sebagai protagonis gereja dengan metode yang menghormati kebersamaan. Nah, tips pendampingannya apa sih yang digunakan? Nah, untuk tips pendampingannya, kita bisa memberikan ruang untuk keraguan sebagai katekesi dasar. Ini menurut DGK nomor 85. Terus ada juga kolaborasi dengan pastor untuk relevansi seperti itu. Nah, baik, itu merupakan pengertian atau penjelasan atau cara atau metode terbaik yang digunakan untuk pertumbuhan iman anak sampai dengan remaja. Sekian, terima kasih.